Selamat sore teman-teman Halo Bima, apa kabar? Kenalkan dengan saya Mayang, host Halo Bima. Sekarang kita sudah berada di Lawata dengan Ibu Dinas Kepala Dinas Pariwisata ya Bu? PLT. Iya PLT ya, dengan Ibu Yuliana ya Bu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mewawancarai beliau seputar tentang Lawata dan pariwisata di Kota Bima dan sekitarnya ya. Nah sekarang kan kita ada di Lawata nih Bu. Kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini memang ada perubahan yang sangat besar di Lawata. Menurut Ibu gimana sih Bu untuk Lawata ke depannya? Ini kan sudah cukup banyak perubahan juga. Oh iya, untuk kedepannya ini insya Allah Lawata kita akan buat Lawata ini menjadi destinasi yang paling diunggulkan di Kota Bima ini selain destinasi-destinasi yang lain. Kita memilih Lawata karena memang di sini pintu masuk dari Kota Bima. Jadi Lawata cocok dari dulu sejak kami kecil, destinasi Lawata ini sudah dikenal. Jadi alhamdulillah sekarang udah dipoles dengan pemerintah Lutfi Fori ini. Mereka memprioritaskan untuk pembangunan destinasi pariwisata dalam skala pembangunannya ini. Dan tahun-tahun kemarin memang pariwisata belum begitu menjadi skala prioritas bagi pemerintah kota, dan di pemerintahan Lutfi Fori ini baru diprioritaskan. Karena memang di sini di Lawata kan pintu masuknya kota ya, jadi Lawata yang menjadi tempat kami pertama untuk menata dan menjadi destinasi pariwisata, dan memang ini udah dikenal sejak dulu kan Lawata, jadi cuma belum dipoles aja. Jadi sekarang udah dipoles, alhamdulillah Lawata udah dikenal di berbagai. Iya. Nah ini kan Bu udah banyak perubahan. Perubahan apa sih Bu yang paling signifikan dari Lawata ini sendiri? Perubahan yang dirasakan di sini seperti adanya lapak-lapak Umalengge. Di sini budaya kayak Bima jadi ditonjolkan di sini. Begitupun dengan adanya Fiksi Laluna, jadi kaum milenial jadi merasa disinilah tempatnya untuk mereka. Jadi ada budaya, ada milenial juga. Ya. Apa Bu target kedepannya untuk Lawata? Target kami di Lawata untuk kedepannya ini akan menjadi destinasi unggulan di Kota Bima ini, dan insya Allah kami akan selalu karena memang sekarang masih banyak kekurangan di Lawata, dan insya Allah tahun ke depan kami akan lebih memprioritaskan lagi seperti kendala air ya yang ada. Jadi Lawata untuk tahun ini kami benar-benar memoles dulu Lawata, dan destinasi yang lain itu insya Allah tahun depan kami selalu selama kepemimpinan pemerintah Lutfi Fori ini. Oh iya, oke Bu. Kita istirahat dulu sebentar. Jadi kita minum-minum dulu. Nah Bu, seperti yang kita ketahui di 2020 ini kan Lawata memang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat. Dan di tahun 2020 ini pun kita mendapatkan masalah seperti COVID-19. Nah apa sih Bu upaya yang dilakukan pemerintah untuk destinasi Lawata ini? Karena kan kita udah memasuki era new normal nih teman-teman. Dan Lawata sudah kembali dibuka untuk berwisata. Nah jadi apa upaya pemerintah? Untuk upaya dari pemerintah setelah dibukanya Lawata ini, kemarin kan vakum selama 3 bulan. 3 bulan vakum. Usaha pemerintah untuk para pelapak atau yang bekerja di destinasi Lawata ini antara lain memberikan bantuan kepada mereka, terutama bantuan sembako untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari. Terus upaya kami untuk mencegah COVID ini, antara lain kami menyediakan di pintu masuk ada termogan untuk mencek suhu tubuh para pengunjung. Di sana juga ada setiap pengunjung harus memakai masker, dan untuk sementara pengunjung dari luar dari Kota Bima kami belum berani untuk melakukan kunjungan di destinasi ini untuk menghindari semua terjadinya wabah COVID ini ya. Jadi teman-teman terkait dengan COVID-19 di Kota Bima dan di era new normal ini, pemerintah Kota Bima menyatakan kita tetap bisa berkunjung ke Lawata dengan syarat dan ketentuan seperti tetap menggunakan masker, di depan pintu juga sudah disediakan itu ya Bu, buat cuci tangan, dan tetap harus cek suhu dengan ada termogan.
Nah, untuk retribusi di Lawata sendiri nih Bu, nah, apa sih Bu? Seperti karcis, biaya parkir, seperti itu Iya, gimana? semua kan udah diatur dalam perda ya. Di sini seperti karcis untuk gazebo kami belum memungutnya karena memang kondisinya belum memungkinkan. Kalau di sini ada karcis masuk sebesar untuk anak-anak 2.000, untuk dewasa 3.000, sementara untuk motor 2.000. Ya, untuk mobil 4.000. Berarti kalau misalnya dalam satu mobil ada 4 orang dihitung per kepala dan juga satu mobil untuk parkir. Oh, oke. Masih cukup murah lah kalau misalnya kalian mau berwisata ke Lawata karena kan view-nya juga bagus ya Bu, ada cafe juga. Kemudian kalau misalnya mau santai-santai ada gazebo juga untuk kita saling bertukar cerita dengan keluarga. Ada jet ski, ada banana boat. Oh iya, di Lawata juga udah ada jet ski dan banana boat teman-teman. Ada kolam renang Bu? juga nih. Oh iya, kolam renang baru dibuka ke minggu kemarin ya Bu. Gimana nih Bu kalau untuk kolam renang? Kalau untuk kolam renang karcisnya untuk dewasa 10.000 dan untuk anak-anak 5.000. Anak-anak 5.000 masih murah, masih oke. Jam bukanya Bu? Jam bukanya kolam renang jam 10 sampai jam 5. Oh iya, baik. Nah Bu, kalau Bima ini kan sangat terkenal dengan budaya rimpu ya Bu. Ada juga prestasi rimpu. Menurut Ibu gimana sih Bu untuk rimpu ini? Kebetulan kemarin kan kami dari Dinas Pariwisata Kota Bima mengundang Muri. Alhamdulillah kita meraih rekor Muri dengan jumlah rimpu terbanyak bahkan dunia ya, mendunia ya. Wah, luar biasa loh. Kami mengharapkan dengan adanya festival rimpu itu budaya kita rimpu dikenal oleh masyarakat, terutama anak-anak remaja sekarang. Jadi mereka bisa berpartisipasi dan bisa mengenal kembali budaya-budaya kita zaman dulu. Nah, dengan adanya kemarin kita bikin rekor Muri kan ya Bu untuk budaya rimpu. Ini kira-kira akan diadakan kembali menjadi festival setiap tahun apa gimana Bu? Kemarin kami sebelum Covid sudah merancang untuk membuat festival, bukan festival rimpu lagi, tapi festival kain terpanjang. Kain terpanjang. Tapi ya setelah Covid ya, jadi memang ya kami selalu ingin budaya kita, terus hasil-hasil kreasi dari penenun kita selalu mempromosikannya. Ya. Nah, jadi rencananya dari Dinas Pariwisata Kota Bima tahun depan akan diadakan kembali semacam seperti ini ya Bu, untuk membuat rekor lagi nih kain terpanjang teman-teman. Jadi tetap kita tunggu saja informasi kembali dari pemerintah Kota Bima. Nah Bu, untuk wisata Kota Bima sendiri, di Bima kan bukan hanya di Lawata ini saja. Kayak kemarin kita sudah pernah liputan ke Toloweri. Nah itu juga untuk potensi wisatanya juga bagus. Bagaimana tanggapan Ibu? Kemarin juga saya turun dengan Ibu Ketua Dekranasda Kota Bima. Kebetulan kemarin ada Pak Lurah Lelamase. Dia menginginkan Toloweri ini bisa dijadikan destinasi pariwisata seperti destinasi yang lain, dan kami mengamini masukan dari Pak Lurah tersebut. Kami menganjurkan kepada Pak Lurah agar dimasukkan dulu Pak Saat Musrembang dari biar kami memperjelasnya nanti. Memang tujuan kami untuk destinasi wisata yang ada di Kota Bima tidak hanya di Lawata saja, Kolo, Ule, semua kami terutama Lelamase juga ada Pundunence juga. Sebelum Covid kami telah merancang di Pundunence itu ada sebelum 17 Agustus ada kegiatan selama 1 minggu di situ. Budaya-budaya kita zaman dulu kita festivalkan di situ ya. Di puncaknya? Di bawah. Terus di bawah, nanti pas 17 kita ke puncak. Kami juga sebagai orang-orang yang suka naik gunung ya Bu, sangat menantikan hal-hal seperti itu karena memang dari dulu Pundunence ini menjadi tujuan untuk para pendaki sih sebenarnya Bu. Insya Allah mungkin tahun depan kita akan membuat seperti gazebo misalnya pos 1, pos 2 ya sampai ke atas. Tapi kami juga sudah merancang melalui anggota dewan yang turun monef ke dinas agar anggota dewan yang berada di Dapil Rasanai Barat, Rasanai Timur dan Raba bisa memperhatikan usulan kami itu ya.
Nah Bu, dengar-dengar ya, di Kota Bima akan ada rencana pembangunan kampung wisata ya Bu. Oh, iya. Apa benar demikian dan Iya. gimana pendapat Ibu? Kampung wisata kami sudah rancang dan kebetulan kemarin ada di bidang kelembagaan. Kami bahkan sudah keluar SK gubernurnya untuk kampung wisata yang ada antara lain kemarin ada Jati Baru, terus Kolo, Ule, Dara, Topo, terus Kumbe. Tapi ya untuk menjadi ikon dulu, untuk menjadi contoh, kami insya Allah kami akan konsultasi dengan tim TAPD Kota untuk sebagai ikon pertama ini sebagai contoh percontohannya Topo dan Kolo. Ya, karena memang Kolo kita harapkan untuk wisata baharinya. Jadi semua di sana jadi geliat masyarakat dan anggota Perdarwis di sana membantu untuk kegiatan tersebut ya. Berarti kalau misalnya memang benar akan diadakan kampung wisata ya Bu, kira-kira di tahun depan dengan beberapa lokasi di Kota Bima, salah satunya adalah di Tobo dan Kolo. Iya. Nah, kenapa sih Bu milih Kolo dan Tobo? Kalau Kolo kan memang karena wisata baharinya. Iya. Kalau Kolo kenapa Bu? Tobo. Kalau Tobo gimana Bu? Ya, Topo di sana kan banyak penenun. Oh, jadi di sana iya. juga kita di samping banyak kriteria yang harus dilihat untuk desa wisata itu. Salah satunya alamnya yang bisa menunjang, sehingga di sana bisa wisata alam, terus bisa trekking. Jadi kami kemarin ada dari Kabid Kelembagaan menggandeng dari provinsi untuk dan begitupun dari teman-teman dosen dari fakultas yang ada di Bima untuk menentukan tempat wisata itu, kampung wisata yang akan di ini ya. Jadi teman-teman, kita sangat berharap juga ya untuk kemajuan pariwisata di Kota Bima ini khususnya, karena memang pemerintah untuk tahun-tahun belakangan ini sangat memperhatikan wisata di Kota Bima. Nah, karena kalau misalnya wisatanya juga bagus atau menarik perhatian, itu juga bisa menjadi pendapatan untuk daerah ya Bu ya. Nah Bu, selama beberapa tahun ini Ibu juga menjadi Kepala Dinas Pariwisata dari pemerintah kota, juga sudah ancang-ancang sudah cukup besar nih Bu untuk kemajuan pariwisata di Kota Bima. Apa sih Bu tantangan terbesarnya? Ya, tantangannya ya seperti kemarin kan yang lagi viral, banyak sekali ya. Ada pro dan kontra apa yang kita laksanakan di destinasi, apa yang kita seperti contoh kemarin kita melaksanakan yang itu yang viral di sini ya. Jadi sempat terjadi ada yang viral di Kota Bima ya teman-teman, masalah tembeng goli kemarin ya Bu, yang dililitkan ke pohon. Jadi ada beberapa pohon di sini ya Bu, di Lawata sini depan, juga dililitkan tembeng goli. Jadi tembeng goli itu adalah sarung tenun dari Bima, sarung khas Bima yang paling banyak ditemuin di Kota Bima. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Bima pasti akan menemui sarung tenun tembeng goli ya Bu ya. Nah, itu gimana tuh Bu? Dan alhamdulillah dengan viralnya tersebut sekarang masyarakat tiap acara seperti Ibu Ketua Dekranasda kalau berkunjung ke ada acara pembagian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selalu memakai rimpu, dan masyarakatnya alhamdulillah mengikuti semua itu dengan viralnya beberapa jam tembeng goli itu alhamdulillah membawa dampak positif juga dan menambah pemasukan bagi penenun-penenun yang ada ya. Tapi gini Bu, dibandingkan beberapa tahun yang lalu memang kalau dilihat sekarang untuk apa ya Bu, untuk konsistensi para penenun di Kota Bima ini sepertinya menurut saya agak berkurang. Itu gimana Bu? Ya karena memang keadaan sekarang kan ya Mbak. Tapi alhamdulillah Ketua Dekranasda kita sekarang mempunyai program selama 2 tahun berturut-turut sudah memprogramkan pembagian benang ke mereka, ke penenun-penenun kita. Bahkan mereka di Kuprindak ada adakan pelatihan bagaimana cara menenun, terus bagaimana motif-motif yang ada tidak menghilang, tidak melupakan motif yang ada.
Apa sih Bu harapan Ibu ke depan untuk pariwisata di Kota Bima ini? Harapan kami ke depan untuk pariwisata Kota Bima ya, pemerintah lebih fokus untuk menata destinasi-destinasi yang ada di kota ini, sehingga destinasi pariwisata yang ada di Kota Bima bisa dibenahi secara bertahap, sehingga bukan hanya saja Lawata, Kolo, Ule, Dan destinasi lain ya Bu? Destinasi lain bisa diperhatikan lagi ya. Berarti rencananya di tahun depan ini, karena tahun ini kan terkendala COVID ya Bu, dana-dananya juga sebenarnya sudah ada ya Bu ya, tapi akan dilaksanakan di tahun Insya Allah 2001 kita usulkan kembali ya. Rencananya yang paling matang untuk dilaksanakan duluan di daerah mana nih Bu kalau boleh tahu? Kan Kolo ini sudah mulai kita tatami. Untuk Kolo 2020 ini ada dana DAK ya sebesar 1,3 untuk penataan destinasi Kolo. Mungkin bertahap. Kemarin sebenarnya 3,5 kami sudah anggarkan, dianggarkan dari dana DAK. Karena COVID ya, jadi anggaran baru masuk kembali tahun ini setengah dari anggaran tersebut. Ya. Berarti itu yang sudah akan siap di 2021 untuk pembangunannya mulai dari Kolo ya berarti Bu? Iya, 2020 ini. 2020 Kolo? Iya, Kolo. Oke, jadi teman-teman 2020 nih Kolo sudah akan mulai dilakukan pembangunan. Kita patut acungi jempol untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima dalam menata pariwisata dan memajukan pariwisata di Kota Bima ini ya Bu ya. Harapan kita juga pasti semuanya sama, Kota Bima selalu maju dengan pariwisatanya dan Bima tetap dikenal luas oleh masyarakat, bukan hanya di seluruh Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Ada pesan-pesan nggak Bu untuk teman-teman yang nonton video? Ya, pesan-pesan kami untuk masyarakat Kota Bima khususnya agar bisa menjaga kebersihan di destinasi yang ada di kota ya, terutama karena memang di sini yang kendala yang kami hadapi adalah masalah sampah, jadi kebersihan. Jadi karena memang setiap destinasi pariwisata harus bersih dan memang itu tujuan utama, kebersihan lah yang menjadi ya. Karena kalau misalnya bersih kita juga enak mananya teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman yang datang ke destinasi wisata manapun, mohon untuk diperhatikan sampahnya, bawa pulang kembali sampahnya. Kalau memang tidak ada sampah bisa dikantongi dulu. Sudah ada tong sampah yang disediain. Begitu besar upaya pemerintah Kota Bima, kita harus acungi jempol. Jangan lupa terus like video ini, tonton terus, subscribe, like dan share. Dan terima kasih. Selamat sore. Makasih ya Bu.